Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia dikenal sebagai Kapitan Patimura atau Patimura. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria Saparua, Maluku. Kapitan Patimura lahir sebagai Thomas Matulesi pada 8 Juni 1783 di Saparua. Pada tahun 1810 Kepulauan Maluku diambil alih dari pemerintahan Belanda oleh pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris menjadi penguasa tunggal di Kepulauan Maluku. Rakyat diatur dalam suasana kebebasan. Pemerintah Inggris juga belajar atas kesalahan pemerintah Belanda pada masa lalu, juga melihat kebijakan pemerintah Belanda sebelumnya yang dianggap merugikan dan menyulut reaksi rakyat untuk melawan. Dampak baru pemerintahan Inggris di Kepulauan Maluku dinilai baik oleh semua kalangan. Rakyat tidak merasa adanya tekanan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sebelumnya. Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Matulesi dan teman-teman seperjuangannya di Kepulauan Lease, Maluku Tengah. Sesekali Thomas memanfaatkan kelonggaran peraturan pemerintah Inggris itu untuk berkayu ke kota Ambon mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pusat pemerintah Inggris di Maluku. Ketika pemerintah Inggris mengumumkan penarikan pemuda-pemuda Maluku untuk menjadi bagian dari kesatuan militer Inggris, Thomas Matulesi dan teman-temannya segera mendaftar dan tidak sedikit pun dari mereka ragu untuk menjadi bagian dari barisan bangsa asing tersebut. Alasan kuat yang membuat Thomas Matulesi memilih bergabung adalah tugas tentara rakyat yang dibentuk untuk menjaga wilayah kekuasaan Inggris dari pihak luar atau secara tidak langsung juga turut menjaga rakyat Maluku. Selain itu, tidak sama seperti Belanda yang mengirim tentara rakyat ke Batavia, pemerintah Inggris akan menempatkan mereka di kota Ambon. Ada syarat-syarat tertentu agar dapat lolos seleksi tentara rakyat. 2 diantaranya adalah tes kesehatan dan uji kemampuan fisik. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, terpilihlah 500 orang termasuk Thomas Matulesi untuk bergabung dalam kesatuan militer Inggris di kota Ambon. Mereka dibayar cukup tinggi dan bertempat tinggal di asrama militer kota Ambon. Tidak lupa para perwiranya diberikan seragam yang baik. Latihan berperang pendaratan di berbagai pantai yang berombak berpasir putih hingga berkarang adalah latihan-latihan yang sungguh dipersiapkan untuk menangkis dan menyerang musuh. Tentara Inggris cukup baik dalam melatih para perwira baru ini. Berbagai macam pelatihan menggunakan senjata api dipelajari selama berada di kamp tersebut. Oleh karena perang yang masih terus berkecamuk antara Inggris dan Prancis dibantu Belanda, pemerintahan Inggris di Maluku selalu dalam kondisi siaga. Setelah dirasa siap, Matulesi dan perwira lainnya disebar ke pulau-pulau di seluruh negeri Maluku. Selama pelatihan, Matulesi menunjukkan keterampilan, kecakapan, dan kemampuan memimpin melebihi teman-temannya yang lain. Ia pun cepat mendapat promosi dan dipercaya menjadi pemimpin bagi angkatannya. Kurang lebih Matulesi berkarir di militer Inggris selama 7 tahun dan pada tanggal 19 Agustus 1816 karir militer Thomas Matulesi berakhir. Pangkat terakhir yang diterima Thomas Matulesi adalah Sersan Mayor. Dari jabatan Sersan Mayor inilah Thomas Matulesi kemudian mengubah marganya yang pada awalnya bernama Matulesi menjadi Matulesia dengan alasan bahwa marga Matulesi yang dipakai Thomas tidak sesuai dengan jabatan Sersan Mayor yang ia terima. Inggris menduduki wilayah Hindia Belanda pada tahun 1810 sampai 1811, namun kekalahan Inggris dalam perang melawan Prancis dan Belanda menyebabkan Inggris harus mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda melalui Konferensi London pada tahun 1814. Tetapi realisasi baru terjadi pada tahun 1816, bahkan di Maluku peralihan baru terjadi pada tahun 1817.
Perubahan penguasa ini berdampak pada perubahan kebijakan pada masa Inggris dan Belanda. Hal ini memicu ketidakpuasan di Maluku, terutama di kawasan Kepulauan Lease dan sekitarnya. Kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli pajak atas tanah, pemindahan penduduk serta pelayaran hongi, serta mengabaikan Traktat London I, antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur. Jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih memasuki dinas militer pemerintahan baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer Ambon itu dipaksakan oleh Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tanggal 25 Maret 1817 mendapatkan pertentangan keras dari rakyat menolak tegas kedatangan Belanda. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Hal ini yang membuat semua negeri Maluku marah, sehingga muncul istilah di kalangan masyarakat Maluku, suatu peribahasa yang digunakan yaitu pantung pada saat itu sesuai cerita orang tua di Maluku. Pantung itu berisi kalimat protes cengkeh, cupa-cupa, beras, gantang-gantang, orang leang yang susah orang leang terima gampang. Itu merupakan sikap protes masyarakat atas monopoli buah cengkeh dan pala yang sedang dilakukan company pada waktu itu. Pantung itu lahir dari keadaan bahwa karena hasil cengkeh melimpah dan company datang ke negeri-negeri membuat hal-hal untuk kasih senang masyarakat, lalu mereka mengambil semua hasil cengkeh dan cuma-cuma atau dengan harga sangat murah. Kebijakan politik monopoli pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran hongi dan mengabaikan Traktat London I. Hal ini menggelisahkan hati semua penduduk sehingga memicu aksi perlawanan yang diinisiasi melalui pertemuan di Gunung Saniri tepat di bulan Mei 1817. Patikakan atau Kapitan Said Parintah dari Lauhata Amalatu Sirisori Islam memegang peranan mengatur strategi. Keadaan yang semakin panas membuat Patikakan bergegas mengumpulkan para kapitan Patasiwa Patalima di Gunung Saniri. Lewat surat kepada para kapitan, ia memberikan seruan untuk berkumpul. Surat itu ditandai dengan bulu ayam berwarna putih dan hitam, yang artinya surat harus disebar baik siang maupun malam bagi siapapun yang menerimanya. Semenjak saat itu para Kapitano Malesio yang berjumlah 99 mengirim pasukan kabaresinya masing-masing dimulai dari negeri-negeri yang ada di Pulau Saparua, Nusa Laut, Banda Naira, Hatuaha, Amari, Malau, Nusa Haru, Kulai, Timur Lai, Hitu, Ambon, dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah Pulau Seram yang diberi mandat sebagai koordinasi pasukan saat itu adalah salah satu moyang dari negeri Latu dan Hualo, yaitu Kapiten Ahmad Lusi dari Nusa Ina menuju Pulau Saparua. Di Pulau Saparua inilah 99 Kapitano Malesio berkumpul di negeri Tuha HBI Nusa Amalatu, tepatnya di Gunung Saniri yang berbatasan dengan negeri Sirisori Islam Sarane, untuk bermusyawarah bersama-sama dalam mengatur strategi penyerangan ke benteng Durstede. Satu-satunya pemberontak dari Muslim yang membawa pasukan untuk menyerang bangsa penjajah Belanda dari arah Jasirah Tenggara Honimua Sirisori Islam hanyalah Said Parintah atau Tuan Pemimpin, atau memiliki nama asli adalah Saraya Sanakite Pasiwa. Dan telah dikisahkan bahwa sang pahlawan legendaris ini semasa hidupnya selalu menjadi target untuk dicari oleh pihak POC. Said Parintah selama hidupnya selalu berpindah tempat dan bersembunyi di wilayah benteng Ampatal Sailo, kemudian Hatu Mete, dan ke puncak El Hau untuk mengatur strategi dalam penyerangan ke benteng Durstede.